الحمد لله الذي بلغ عمرنا إلى شهر رمضان والذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصحة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat akhir zaman, kita umat Nabi Allah Muhammad SAW memang diberi usia yang amat sangat sedikit terbatas. Berbeda dengan umat-umat kaum nabi-nabi terdahulu, umurnya panjang-panjang. Nabi Allah Adam alaihissalam berumur lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umur sampai lebih dari 700 tahun. Betapa umat-umat terdahulu memiliki kesempatan beribadah yang sedemikian panjang, sehingga pahala demi pahala mereka raih sebanyak-banyaknya karena kesempatan beribadahnya begitu luas panjang. Tapi kita umat akhir zaman ini, kata Rasul, umurnya tidak sepanjang mereka. Beliau menegaskan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini berkisar baina sittin, antara 60 wa sab'in sampai 70 tahun. Jadi kalau bapak ibu sudah melebihi 70 tahun, alhamdulillah, ini bonus yang luar biasa. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan kelebihan umur itu untuk sebesar-besar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita sekarang sudah 50, ya dari 10 tahun lagi kalau minimalis. Mudah-mudahan di 10 tahun itu kita bisa memaksimalkan umur. Kalau umur kita melebihi 60 sampai 65, mungkin 5 tahun lagi kita berkesempatan. Tapi itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menegaskan, ma tadri nafsun bi'ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun bima taksibu ghadan. Jadi Allah menegaskan kepada kita, kita tidak diberitahu di mana, di bumi mana kita akan wafat dan kapan kita akan meninggal. Juga tidak pernah tahu apa yang akan kita lakukan hari esok. Semua serba misteri. Oleh sebab itu, hadapi saja apa yang sedang terjadi. Terjadilah. Kita terus berupaya untuk merencanakan kebaikan-kebaikan, agar mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kita untuk tetap istiqomah dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran sampai akhir hayat kita. Namun hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil. Sekalipun umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW itu pendek-pendek, tapi keadilan Allah diberikan kepada seluruh manusia. Allah Maha Adil, Maha Hakim, Maha Bijaksana. Kenapa? Karena sekalipun umur umat Nabi Allah Muhammad SAW pendek, tapi Allah dengan kemaharahman-rahimannya, dengan kasih sayangnya, Dia memberikan fasilitas-fasilitas yang jika kita ambil fasilitas itu, maka sekalipun umur pendek, tapi kita akan diberikan satu amalan-amalan, fasilitas-fasilitas amal saleh yang jika kita lakukan, pahalanya akan Allah lejitkan
akan Allah luaskan, akan Allah panjangkan, akan Allah perbanyak pahala-pahalanya, sekalipun usia jasmani kita terbatas. Kita bisa melipat gandakan pahala-pahala amal soleh kita, akan melebihi umur jasmani kita. Kenapa? Karena memang inilah keistimewaan umat Rasulullah Muhammad SAW. Banyak sekali amalan-amalan, kalau kita lakukan itu pahalanya melebihi amalan kita. Wabil khusus Allah sediakan dalam 1 tahun ini 1 bulan istimewa, 1 bulan yang sangat mulia, di mana kalau kita bisa menikmati bulan itu dengan lebih semangat melakukan amal-amal saleh, amal-amal ibadah, baik hablum minallah wa hablum minan nas, maka di bulan suci Ramadan ini Allah betul-betul akan mengobrol pahala sebesar-besarnya dengan amalan yang sekecil-kecilnya. Inilah keistimewaan. Oleh sebab itu bersyukurlah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan suci Ramadan, di mana kita dulu berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallim li Ramadhan wa tasallam minhu mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan saya menuju bulan suci Ramadan. Beri kesempatan, salim, berikan rasa nyaman, aman, sehat, sejahtera, kesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepada aku ya Allah. Wa taqabbal wa tasallam minhu, dan terimalah amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dariku, mutaqabbalan, dengan diberikan pahala-pahala karena diterima amal-amal kita oleh Allah SWT. Dan alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kita masuk di bulan suci Ramadan. Maka sayang sekali kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak manfaatkan secara maksimal malamnya, siangnya untuk beribadah kepada Allah SWT, maka betapa rugi, kata Rasul. Pernah satu saat Rasulullah SAW mengatakan amin ketika naik mimbar, 3 kali amin. Dan amin yang terakhir ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kau mengucapkan sampai 3 kali amin? Naik lagi ke tangga ini maksudnya tangga mihrab, amin. Naik lagi tangga yang terakhir, amin. Saya ingin ambil amin yang ketiga saja yang berhubungan dengan Ramadan. Ketika dijawab amin yang ketiga, kenapa mengucapkan amin? Karena malaikat Jibril datang berdoa. Barang siapa yang di bulan Ramadan dan ketika akhir bulan Ramadan dia mendapatkan ampunan Allah SWT, maka dia akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sementara barang siapa yang di akhir bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang merugi. Amin. Kata Rasulullah. Jibril yang berdoa, nah Rasulullah yang mengaminkan. Ini artinya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Peluang emas di bulan suci Ramadan ini, ketika kita maksimalkan amalan-amalan di bulan suci ini, maka nilainya yang luar biasa, melebihi umur kita. Contoh kecil saja misalnya, kita sekarang bersama-sama menuju sholat berjamaah tarawih, berjamaah isya. Di luar Ramadan saja, kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah isya, maka dia akan memperoleh pahala
sholat malam setengah malam. Jadi hanya 10 menit kita lakukan sholat isya, tapi nilainya sama dengan sholat tahajud qiyamul lail setengah malam. Itu di luar Ramadan. Bayangkan kalau itu di bulan Ramadan, di mana kata Rasul, setiap amalan-amalan sunnah di luar Ramadan akan menjadi bernilai fardu di bulan suci Ramadan. Jadi kita melakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu lipatannya seperti sholat, seperti amalan fardu. Dan amalan-amalan fardu di luar Ramadan nilainya ketika masuk di bulan Ramadan sama dengan 70 kali lipat. Artinya ketika kita satu saja sholat isya berjamaah, kalau dulu nilainya cuma 1, sekarang berlipat menjadi 70. Bayangkan kalau 70 lipat satu sholat isya ini, yang pahalanya sama dengan sholat malam setengah malam, berarti kita sudah mampu sholat malam 30 malam. Dari 70 lipat tadi, seperti 30 malam satu kali sholat isya di bulan suci Ramadan secara berjamaah. Maka beruntunglah kita yang terus semangat untuk berjamaah sholat isya di bulan Ramadan ini. Kemudian lagi, kalau nanti datang adzan subuh, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kata Rasul, lipatan pahalanya di luar Ramadan saja itu seperti sholat malam semalam suntuk. Kalau kita sholat berjamaah subuh, nilainya seperti sholat malam semalam suntuk. Luar biasa ini. Ini keunggulan umat akhir zaman. Padahal mungkin sholat subuh hanya 10 menit, tapi bernilai 1 malam sholat malam suntuk. Luar biasa ini. Ini keistimewaan dari Allah SWT. Bayangkan di bulan Ramadan, setiap fardu adalah 70 kali lipat. Berarti setiap sholat berjamaah di subuh, sholat berjamaah subuh, berarti sama nilainya. Kalau 30, kalau 1 kali sholat subuh itu sama dengan 70 malam kita sholat malam semalam subuh. Luar biasa Bapak itu. Maka kalau di bulan di luar Ramadan kita malas berjamaah sholat subuh, di Ramadan kita paksakan sekalipun dingin, sekalipun ngantuk, jangan tidur sesudah bersahur. Kita tahan tidur sampai ikut sholat berjamaah subuh. Apalagi kata Rasul, kalau sesudah sholat jamaah subuh kita tunggu dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan tasbih, dengan amalan-amalan sampai menunggu waktu terbit matahari. Lalu sesudah terbit matahari kita melakukan sholat syuruk, sholat isyraq, sholat terbit matahari 2 rakaat, maka nilainya kata Rasul sama dengan 1 kali haji atau umrah. Luar biasa Pak. Padahal 1 kali haji kalau mabrur, laisa lahu jazaa illa al-jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu al-jannah illa al-jannah. Tidak ada balasan terbaik bagi haji mabrur kecuali surga. Bayangkan kalau kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan, setiap subuh kita selesai subuh tidak langsung pulang, kita nunggu di masjid sampai isyraq, kita sholat 2 rakaat, nilainya sama dengan 1 haji. Sayang Bapak Ibu, ini peluang yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, hanya diberikan kepada kita karena Allah Maha tahu umur kita begitu pendek. Maka dengan keadilannya Allah siapkan fasilitas-fasilitas ibadah yang nilainya berlipat-lipat. Belum lagi kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah-sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Wabil khusus kita memberi makan kepada orang-orang yang berbuka. Kita kalau tidak memberi makan, tidak memberi buka kepada orang yang saum, pahala saum kita cuma 1. Tapi kalau kita
biasa memberikan berbuka kepada orang-orang yang saum semampu kita, sekalipun hanya seteguk air, sebutir kurma. Kalaulah itu yang kita mampu, kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tentu bagi mereka yang berlebih, ya janganlah cuma seteguk air, sebutir kurma. Biasalah memberikan berbuka. Maka siapa orangnya, berapa orangnya yang hari ini kita berikan berbuka, maka orang-orang itu pahalanya diraih oleh kita semua. Begitu kata Rasul. Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imi wa la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang saum, maka dia akan dapat pahala dari orang yang saum itu. Pahalanya berapa? Tergantung orang yang saum itu diberi pahala berapa oleh Allah. Maka pahala yang sebanyak itu akan diberikannya juga kepada kita yang memberi berbuka, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang bersaum tadi. Bahkan orang yang bersaum tadi tetap pahalanya seperti itu, tidak berkurang, tapi pahala yang sama dapat kita raih. Belum amalan-amalan yang lain. Di 10 malam terakhir nanti ada Lailatul Qadar. Kata Rasul, taharramu Lailatul Qadar. Silahkan kalian intip, tunggu Lailatul Qadar ini. Maka kalau kita temukan Lailatul Qadar, kita waktu itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bersedekah, beramal-amal soleh di Lailatul Qadar, maka nilai pahala ibadah di malam itu lebih dari 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya berapa tahun? 80 tahunan lebih. Bayangkan Bapak, satu malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan dapat melipat gandakan pahala kita melebihi umur jasmani kita. Bayangkan kalau setiap Ramadan kita menemukan Lailatul Qadar, berapa Lailatul Qadar yang kita temukan selama umur hidup kita, maka lipatannya adalah 80 tahun ibadah kita. Ini luar biasa. Maka sayang, dengan umur yang sependek ini, mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan untuk sebesar-besar meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui segala amalan-amalan yang saleh di bulan suci Ramadan. Itulah saja barangkali hikmah bulan suci Ramadan, hikmah di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.